Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar fenomena yang terjadi pada ikan peacock bass. Mungkin fenomena ini bukan hanya terjadi kepada ikan pibas. Lebih tepatnya, fenomena yang bakal gua bahas adalah kenapa ikan selalu membuang kotoran setelah kita melakukan water change. Apakah ini adalah hal yang wajar? Untuk jawabannya, kalian bisa simak terus video ini sampai beres. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Ikan hias merupakan salah satu makhluk hidup yang banyak sekali dipelihara orang di rumah ya teman-teman. Para penghobis memelihara ikan hias tentu saja dengan tujuan dan maksud yang berbeda. Ada yang tujuannya untuk berjual beli, dan ada juga yang bertujuan untuk obat penghilang stres ya. Seperti makhluk hidup pada umumnya, ikan hias juga perlu asupan makanan, nutrisi ataupun gizi agar mendukung kelangsungan hidup di dalam tank. Tetapi ketika kita memberikan pakan, tentu saja ada output yang dihasilkan oleh ikan hias yang kita pelihara ya teman-teman. Lebih tepatnya ikan hias yang kita pelihara, khususnya di sini ikan pibas ataupun ikan predator lainnya, pasti akan membuang kotoran. Tidak sedikit para penghobis yang frustasi dengan kotoran ikan yang menumpuk di dalam tank, sehingga menyebabkan air berubah warna atau mesin pompa tersumbat karena besarnya kotoran yang berada di depan pompa ya teman-teman. Tentu saja jika tidak dibersihkan, ini bisa menjadi salah satu bahaya yang tentu saja berakibat fatal kepada ikan hias yang kita pelihara ya teman-teman. Sedikit banyaknya kotoran ikan yang dihasilkan di dalam tank itu tergantung kepada intensitas pemberian pakan. Hal tersebut dapat diartikan semakin banyak kita mengepush ataupun memberi porsi makan yang berlebih, tentu saja ikan akan menghasilkan kotoran yang banyak ya teman-teman. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita memberi pakan ikan dengan jarang, tentu saja ikan juga bakal lebih sedikit menghasilkan kotoran. Perbedaan dalam intensitas pemberian pakan tentu saja akan berdampak kepada kondisi badan ikan yang pastinya akan berbeda. Ikan dengan intensitas pemberian pakan yang lumayan cukup sangat jarang, semisal 3 hari sekali, dengan ikan yang sering dipush pakan 2 kali sehari, yang bisa kita bedakan dari ketebalan tubuh tentu saja akan berbeda. Lebih tepatnya, ikan dengan intensitas pemberian pakan yang sering jauh lebih gemuk dan tebal dibanding dengan intensitas pemberian pakan 3 hari sekali ya teman-teman. Kendati demikian, untuk ikan peacock bass mungkin dalam segi marking dan warna bakal lebih muncul ikan yang jarang diberi makan ya teman-teman. Karena dalam ikan peacock bass, semakin kita sering memberikan makan, itu marking dan warna cenderung akan lebih luntur dibanding dengan ikan peacock bass yang jarang diberi makan ya teman-teman. Pada akhirnya ikan peacock bass yang jarang diberi makan itu akan mencapai usia yang tua tetapi dengan size yang masih kecil.
Hal tersebut tentu saja kembali kepada penghobis itu sendiri. Apakah penghobis yang memelihara ikan pibas itu cenderung berfokus kepada ketebalan badan ataupun warna ya teman-teman? Seperti apa yang udah gue sebutkan di awal video, ketika kita memberikan pakan kepada ikan peacock bass dengan intensitas yang lumayan cukup sangat sering, tentu saja konsekuensinya adalah ikan cenderung lebih sering membuang kotoran dibanding dengan ikan pibas yang jarang diberi makan ya teman-teman. Hal tersebut tentu saja harus diimbangi dengan pergantian air yang sering ataupun rutin. Ketika melakukan water change, ada fakta menarik yang lumayan cukup sangat menggelitik. Lebih tepatnya seputar kenapa ikan pibas selalu membuang kotoran walaupun pada hari sebelumnya kita tidak memberikan pakan, tetapi pas sesudah water change si ikan akan membuang kotoran. Untuk jawabannya sendiri, itu adalah salah satu kewajaran karena ketika kita melakukan water change terdapat kadar mineral baru yang masuk ke dalam tank, tentu saja bakal diserap oleh ikan yang berada di dalamnya. Dengan adanya kadar mineral baru yang diserap oleh ikan, hal tersebut bisa memperlancar metabolisme ikan pibas. Dan gue yakin hal ini tidak terjadi pada ikan peacock bass saja. Mungkin untuk beberapa penghobis ikan hias lainnya bakal mengalami ya teman-teman. Hal ini tentu saja berdampak baik dan positif ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.